Halo Sobat PR, hari ini saya sedang berada di salah satu store-nya brand lokalnya Bandung. Ini namanya Sima Utilize. Dan hari ini saya nggak sendirian, karena saya bersama Tefani tentunya Sobat PR. Semoga sehat selalu ya dan sukses dalam menjalankan aktivitasnya. Pasti. Nah, Tefani, hari ini kita mau ngobrolin sama soal Sima Utilize ini sama ownernya langsung nih Teh. Wah. Kita mau ngobrolin gimana kisah suksesnya sampai brandnya segede sekarang nih. Wah, penasaran. Ayo. Yuk, kita langsung ke dalam aja. Yuk. Nah, Sobat PR, sekarang kita udah sama owner Sima Utilize nih, yaitu Kang Hasbi. Nah, sebelum ngobrol lebih jauh nih sama Kang Hasbi, saya tuh kepo Kang nih. Sebenarnya dulu tuh background dari Kang Hasbi sendiri tuh seperti apa sih? Kalau kuliah mas sebenarnya saya lulusan desain komunikasi visual. Jadi sarjana desain lah kalau di title. Ya. Kalau background pribadi mungkin berapa tahun ya? Dari 2005 tuh berarti 20 tahunan emang di dunia musik. Oh, gitu. justru di dunia musik tuh Sobat PR. Musiknya musik side stream, Oke. side stream ya. Keren banget Side stream, tuh. cutting edge gitu. Oke. Nah, untuk brandnya Sima sendiri nih Kang, historinya tuh kayak gimana sih Kang dari mulai kenapa namanya Sima, kemudian sampai sekarang kan ini produknya banyak banget nih. Nah, boleh diceritain tuh. Kalau Sima sendiri sebenarnya awalnya kita berdiri tahun 2013. Jadi itu saya lulus kuliah sama partner saya namanya Yordan. Kita dari kampus yang sama, jurusan yang sama, lulus kuliah. Dulu karena bakat kebutuhan. Bakat kubutuh, guys. Semua sama. Iya, semua juga bakat kubutuh Kang. Jadi karena kita lulusan DKV, jadi pas awal lulus tuh nggak pengen langsung kerja full time office hour gitu, pengennya kayak freelance. Nah, nggak ada tas nih, gitu. Awalnya dari situ, karena ada kebutuhan itu juga. Jadi makanya pengen tas yang kita punya kriteria yang tertentu, tapi itu teh rata-rata di brand luar, misalkan. Sedangkan anak lulus kuliah berapa sih? Iya. Baru beres Secara secara ini, jadi udahlah kita bikin aja. Kayaknya mungkin ada orang-orang lain yang punya problem atau kebutuhan yang sama kayak kita. Tapi sebenarnya awalnya emang lebih ke kayak, yaudah kita bikin tas karena kita butuh. Jadi lokal brandnya ngejar budgeting sebenarnya Kang ya. Iya. Oke. Karena dari kebutuhan teh. Ya. Jadi kalau dari backgroundnya unsur-unsurnya gitu, dari desainnya, Oke. terus dari fitur, utilitasnya, terus apakah dia mewakili skena atau culture tertentu, Oke. sama value for money. Oh, Nah, oke. dari empat itu tuh dulu Menarik tuh. tahun 2013 itu teh brand lokal teh belum ada yang di pandangan kita berdua ya, nggak ada yang oke, dan ternyata di luar ya. 2013 berarti 13 tahun yang lalu ya? Tapi Iya. kebetulan 2016 itu vakum. Nah, tapi nama Sima teh dari mana Kang? Dia nyari nama, sebenarnya nyari nama-nama, cuma kayak nggak pengen nama yang terlalu bahasanya dijiga-jiga atau terlalu disilah gitu. Seperti aja lah gitu ya. Terus apa ya gini-gini, waktu itu teh karena lagi baca apa segala macam kayak Sima nih bagus. Sima dari bahasa Sunda kan. Terus pas kita riset tipis waktu itu teh Sima tuh artinya kayak aura kan. Iya. Kayak sekarang saya lihat Fadli auranya gitu. Simaan saya lihat Fadli kayak gitu. Iya. Jadi kayak orang kalau pakai produk kita jadi ada simaknya gitu. Jadi beraura lah ya. Terus baru Oke, sih keren tuh tuh. baru di 2000 berapa ya kita sempat kayak akhirnya kayak riset lebih dalam lagi, kita bantu teman segala macam. Ya Sima tuh sebenarnya kenapa bisa ada aura itu teh, ini correct me if I'm wrong ya. Karena siapa tahu pendengar PR atau konsumennya BJB siapa tahu lebih orang tuh dapat Sima itu karena mereka udah punya jam terbang, punya pengalaman segala macam. Sama kayak sekarang saya lihat Bu Fani udah aura perbankannya oke gitu ya, karena udah bertahun-tahun. Aura apa orang medianya tinggi karena udah bertahun-tahun, Simanya di situ. Jadi karena pengalaman, karena pelajaran gitu-gitu. Nah, selama punya brand Sima Utilize nih Kang,
sebenarnya tantangan paling besarnya punya brand kayak gini teh apa sih Kang? Saya pengen tahu gitu. Tantangannya sebenarnya mempertahankan ya. Konsisten. Bener, Iya, iya, bener, iya. bener, 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 Gimana bener. bisa sustain mungkin Benar. ya? Iya. Karena kalau bikin mah sering lah balik ke teman-teman, ayo bikin bisnis aja. Bikin bisnis mah gampang. Sekarang Iya. kita bertiga Oke. bikin bisnis yuk, Bel, jualan apa ini? Jadi gitu. 15 menit bikin bisnis ini namanya Iya, iya, iya. gini. Besok masih ada nggak? Bulan Iya, depan iya. itu tantangannya di situ sih. Nah, Iya. dari Kang Hasbi sendiri, cara mempertahankannya tuh gimana gitu selama ini? Berarti udah berapa tahun ya si Sima tuh? Ya kan kita 2013 2013 2014 vakum, regroup lagi itu 2020 sebenarnya. Oh, Baru pas mau pandemi ya? Pas Iya, pandemi iya, ya? pas Oh, pandemi malah ya. mulai pas lagi. pandemi itu kebetulan saya sama Yordan dulu setelah Simanya vakum saya bikin kayak semacam production agent. Oh. Jadi kalau orang mau produksi Iya. Edan ya. kalau orang mau produksi apa kaos apa Oke, gitu, oke. Iya, iya, iya. tas itu saya yang link, saya yang ngurusin, jadi saya Oke. nge-link Oh. orang Yordan Ngurusin dulu produk. bikin studio desain. Nah Oh. karena pas pandemi itu kan biasanya dua-duanya kayak sama Yordan tuh bisnisnya berarti modal bisnisnya B2B kan. Mm-mm. Pandemi hit, klien-klien kita pada Iya. ya Ya, gitu pasti, kan. pergi. Jadinya kumaha gitu. Ini keren sih sebenarnya Kang Iya, Fali, iya. menarik karena starting point bisnis pada saat orang memasuki waktu mungkin kita tahu 2020 itu udah awalnya pandemi. COVID-19 ya Iya, di betul. Indonesia. Justru banyak orang yang mulai melandai untuk usaha. Justru Kang Hasbi keren nih sama Malah start Jordan lagi tuh mulai. dari 2020 Ya, ya? karena bisnis kita yang Sebelumnya, karena modal bisnisnya B2B itu klien-klien pada mundur, Iya, terus struggling lihat ya. teman-teman yang lain yang ininya di B2C kok masih aman, Masih Masih jalan. stabil. Oke, Iya, betul. di Wah, situ. Jadi keren sih. Iya, iya. itulah gitu. Jadi regroup 2020 launching lagi 2021. 2021, berarti jalan 5 tahun ya sekarang ya berarti. Sekarang jalan 5 tahun. Jadi terhitungnya mah sebenarnya dari 2021. 2021 Karena kalau sih, dari Mak. catatan 2013 ke 2015 mah nggak punya catatan banget karena tadi ya rock and roll management tadi. Baru benerin 5 tahun Iya. belakangan. Iya, benar, benar. Tapi keren karena startnya tuh yang dari yang pandemi tadi terus kayak nyoba Nyoba. beraniin lah gitu Ya. B2C Karena gitu. tuh dia bakat ini, bakat. Oh iya, bakat kebutuhan teh ya kan? Iya, iya. Itu keywordnya bakat kebutuhan. Iya, benar. Bener-bener. Nah kalau produk nih, kan tadi tuh sempat kalau dari segi apa backgroundnya mah kan Kang Hasbi dari DKV kan, tapi ada nggak sih salah satu produk Sima yang itu Kang Hasbi banget lah gitu, yang kayak malah kayak ini dari Kang Hasbi banget gitu si awalnya tuh. Banyaknya gitu, Mas. Oh, justru banyaknya dari Kang Hasbi langsung gitu. Banyaknya pas yang kita 2020 itu banyaknya yang lebih kayak gue pengen punya tas kayak gini, gue pengen punya tas kayak gini, saya pengen pakai tas kayak gini, pakai tas kayak gini. Jadi alasan produksinya yang fit dulu untuk Fit Kang dulu. Hasbi dulu ya. Oh, aku cocoknya pakai apa nih gitu ya. Belum customer basis Iya. belum ya. Oke. Karena waktu itu sebenarnya mah ternyata setelah kesini teh setelah dipikir-pikir oh ya brand tuh akan nge-reflect si ownernya kayak gimana. Iya, betul. Ownernya, Ada identitas. ownernya pakai baju apa, senang musik apa, senang nonton apa, kayak gimana sehari-harinya gitu. Iya, iya. Setelah kesini baru sadar kalau dulu mah emang kayak ada cuma pengen punya tas kayak Iya, gini. ada branding personality sih Kang. Kalau bicara branding ya, kita akan nempel sama seseorang itu ya tadi based on pengalaman, kemudian look mereka seperti apa, Betul. outfit mereka seperti apa itu juga mempengaruhi. Ya. Wah, justru Tapi keren kesini sih. baru mulai Baru kayak ke customer ya? base. Sekarang di luar orang kiranya Iya. gimana? Oh kita punya DNA-nya kayak gimana? Iya. Oke. bisa gitu. Jadi kalau ya produk sih base-nya dari situ dulu. Kalau sekarang kayak 2 tahun ke belakang lah baru Iya, iya. mulai kayak tren ke depan tuh akan kayak gini, Iya. misalkan akan gini. Misalkan kita ngintip juga kayak Paris Fashion Week atau New York Fashion Week Oh, gitu lah gitu. oke. Itu kan Iya, sebenarnya iya. brand-brand high luxury brand-nya udah melakukan Iya, buat iya. tahun depannya kan. Iya benar. Nah, benar, benar. betul. kita tuh dari duluan kayak gini nih tahun depan mereka akan rilis tas kayak gini tahun Iya, depan iya. misalkan kita bisa tweak gitu. bisa rilis lebih cepat. Jadi risetnya juga ini ya teh ya, riset brandnya juga lumayan gitu kayak Harus. ke Harus, Paris ya. Fashion Week harus apa gitu supaya nonton ya bukan iya nonton ya. iya maksudnya Di YouTube ya. nonton amin. jadi Amin, iya amin, amin. iya tapi Pengen- siapa tahu sih mah bisa nyampe 5 tahun ke- lagi kayaknya bisa deh. Bisa. Nggak mungkin deh, kayak 3 tahun Bisa, lagi bisa. bisa deh Bang, nanti. Kalau bisa Jakarta depan. udah. Oh, Jakarta udah. Parisnya insya Allah ya. Paris. Insya Amin. Allah, amin. Ya. Oke, nah kalau dari sebenarnya nih Kang Hasbi itu dulu waktu bikin Sima itu pengennya tuh konsumennya tuh yang seperti apa sih? Ya balik lagi ya karena saya itu tadi kayak Mayor dan berkecimpungnya di industri dunia kreatif. Kreatif. Jadi makanya pas awal bikin Sima tuh siapa nih, kita dulu nggak banyak mikir target market itu siapa gitu. Iya, iya, iya. Teman-teman aja dulu yang beli gitu. Oh, Karena oke. akhirnya
analisa gembel kita berdua lagi gitu ya. Ketika bikin Analisa bisnis, rock and roll teh. Gembel tapi ada duitnya. Iya. Anabel kita mah ketika kita bikin bisnis awal teh konsumen pertama siapa nggak akan jauh pasti teman sama keluarga. Teman betul. Oh, Kalau iya, kalau iya. teman-teman kita sekitaran ya kayak kita gitu, misalkan di industri kreatif ya gimana caranya mereka fit in. Iya, iya. Iya. Baru dak nongkrongnya Kang Hasbi juga ya yang kena Iya. brand Sima teh gitu. Circle ya kalau bahasa Circle-nya anak lah. sekarang ya emang. Karena feel-nya. memang si brand Sima ini tuh di teman-teman saya yang pakai tuh baru dak kalau sekarang kan bilangnya baru skena baru dak culture kan yang pakai teh gitu si Sima Oh my gitu. Jadi kayak wih keren juga Ya, gitu. aku ibu-ibu juga pakai loh. Oh, ibu-ibu juga ada. Oh, udah ada. Kita Iya. ya usia Iya. usia hanya bisa salah angka sih ya sebenarnya sobat. Karena fitsnya tuh enak banget nih kalau misalkan dipakai yang Benar, yang benar. anak skena anak culture gitu. Karena kalau boleh nambahin formula desain produknya sebenarnya baru ingat pas awal tuh ini gimana dan formula produk desainnya kayak gimana nih. Jadi Anabel kita lagi, Iya. kita rata-rata bersenang Anabel nih. Bu. Target market kita misalkan Jabodetabek Bandung. Rata-rata orang Jabodetabek Bandung dengan SIS tertentu, berarti kita kan kayak pengennya B ke atas, sekarang price point kita Iya. ini kan. Oke. Minimal punya 2-3 produk Uniqlo di lemarinya. Oh. Jadi gimana caranya produk kita fit sama barang-barang Uniqlo, mau entah mau jaket, mau kaos, mau celana. Oh my god. Ada ngajar ke sana ya? Kesana. Apalagi kan trennya kesini orang udah makin berkurang pakai graphic t-shirt. Nggak Iya. tahu Yes. pakai apa basic, Iya. plain aja Iya, gitu kan. simple. Simple kan. Iya, Betul, jadi Jadi bener-bener pakai gampang. bener kan? Kebetulan saya punya teman bisnis celana jeans waktu itu. Jadi karena dia pairingnya si celana jeans itu sama sepatu boots apa segala macam. Jadinya orang mau beli celananya mikir karena, duh saya kalau mau beli celana itu saya harus beli sepatu bootsnya lagi kan. Iya, betul. Gitu. Iya. Nah makanya kita di pairingnya si Sima selalu kalau kayak foto, lookbook atau video apapun itu emang produk-produk yang sebenarnya nggak terlalu basic tapi orang tuh kebayang kayaknya kaos kayak gini mah saya ada deh di lemari. Jadi dia kebayang langsung. Iya, iya, iya. Oh kalau pakai tas ini, misalkan kita nunjukinnya pakai misalkan baju kayak saya nih gitu. Iya. Misalkan oh kalau yang serupa jaketnya kayak gini mah nggak ada, tapi kayaknya saya ada deh jaket jeans mah serupa kayaknya masih masuk. Jadi dia udah kebayang langsung oh kayaknya padu padannya nggak susah. Tuh nyampe ke sana loh teh. Aku aja nggak kepikiran. Aku masuk, aku langsung kebayang, oh kayaknya aku ada yang tertarik ini deh, soalnya kalau aku pakai outfit ini, tasnya ini, otomatis Tapi loh, itu, Mbak. iya ada apa ya kayak permainan psikologisnya juga Iya, jadi kayak pasti. oh di lemari ada baju ini, kayaknya pakai tas ini Tasnya cocok cocok beli ya. gitu kan jadi kayak. Nah tadi kan sempat bahas sedikit soal Jakarta Fashion Week ya. Nah, pengen tahu nih Kang pengalaman selama waktu ke Jakarta Fashion Week itu gimana sih Kang di sana tuh? Sampai bisa ke sana juga gitu. Ya awalnya awal coba-coba. Awalnya semua ada saya ketagihan. Terus saya ketemu artis, terus saya foto-foto, kayak Ya awalnya di konteks sama Oke. di JFW. Jadi mereka ada satu slot show, di mana satu slot show itu sekitar 1 jam itu dibagi untuk beberapa brand. Oke. Jadi waktu itu 6 atau 7 brand lah gitu. Sorry, tapi lokal brand ya Kang ya? Lokal brand semua. Oh, oke. Jadi kebenaran yang masuk di slot itu tuh emang new emerging brands lah. Oh, New emerging oke. local brands. Ini pengalaman baru lah di runway gitu. Terus kayak ini kayak gimana sih gitu ininya gitu. Jadi ya seperti itu cuma Kang Hasbi yang fashion. enggak lah. Aku Kirain Kang Hasbi sama dia Jordan yang yang tiba-tiba catwalk. bahas. Tapi kalau iya juga nggak apa-apa sih Kang, kita Nggak, percaya nggak. aja. Oh, oke. ada runway modelnya juga gitu. Cuma ya waktu itu mah ya ada ya biasalah konsepting segala Iya, iya. macam. Iya. Konsepnya juga kita nggak banyak macam-macam karena kita kan udah punya base konsep dari si brandnya gitu. Kayak pas runway itu kita pengennya model tuh mewakili 7 karakter yang berbeda gitu. Ada yang karena si produk kita kan sebenarnya di Sima kalau misalkan lihat di keseluruhan produk kita tuh terbagi dari 3 kategori. Travel and leisure, digital nomad culture, sama lifestyle. Nah, di mana di 7 karakter itu ada di tiga tiga, ini tiga. gitu. Ada yang travelingnya, ada yang lifestyle-nya, ada yang kerja gitu di Kerjanya. digital nomad culture kayak gitu. Jadi waktu itu jadi ada 7 karakter yang berbeda. Ya seru sih gitu. Iya, iya. Kemarin waktu itu kemarin tuh jadi ketemu teman-teman baru, orang-orang baru, terus ternyata ada potensi ini baru karena ya jujur kita juga nggak kepikiran bisa sampai runway di JFW ya kemarin. Iya, pasti sih itu. Tapi itu suatu pencapaian yang ini banget ya, Yes. salah satu yang besar banget ya buat Sima ya. Kebayang nggak sih Kang sebelumnya? Sebelumnya Sampai sejauh itu Iya, ya? sampai ke JFW gitu.
Enggak sih, justru enggak. Tapi nggak kebayang, tapi ada perasaan kayak jika nama di gitu. Yang berawal Ada dari ya. mimpi dan Si harapan. Simanya teh udah nyampe sana gitu kayak wah si kurang boga ya aura kayak, gitu. jadi begitu pas dipanggil teh kalau hati kecil mah kayak kan cek aing ge. Iya. Kan, Iya. Bener. Ini. Nggak ada yang nggak mungkin sih kan sebenarnya gitu kan. Benar. Nah sekarang ngobrolin soal bisnisnya ini kan kalau dari Kang Hasbinya mah kan basicnya dari DKV tapi secara literasi keuangan atau bisnisnya teh ada nggak sih Kang? Maksudnya dari yang belajarnya atau gimana gitu? Kebetulan pas regroup yang 2020 itu kita ada ini co-founder lain lah gitu. Nah partner saya itu co-founder lainnya emang dia yang ini sama bisnis dan financing gitu. Jadi agak lumayan balance lah. Maksudnya kalau anak desain kan biasanya cak Iya, gini ngurusin. gitu. Berat gitu. Jadi ini yang agak ini gini ada gitunya lah gitu. Jadi diseimbangin di situnya sih. Kalau saya pribadi sih jadinya banyaknya karena ada partner itu jadi belajarnya dari sini juga. Yang sampai kayak kursus tertentu misalkan ambil course gitu. Jadi masih learning by doing lah. Selama ini gitu. Itu sih. Karena memang yang namanya dunia bisnis atau misalnya apapun lah industri kreatif atau itu pasti tidak akan jauh dengan yang namanya perbankan atau misalnya karena kan kita akan memulai namanya permodalan kah, transaksional kah, Kang, itu hal yang tidak mungkin mau tidak mau suka tidak suka karena kalaupun kita ingin jadi lebih besar itu kita harus berpartner dengan yang namanya perbankan kan gitu supaya lebih luas juga nantinya seperti apa gitu. Jadi nggak asal bak bibuk lagi, sudah lebih terpola, terarrange budgetingnya juga, anggarannya juga nanti next planning tahun depannya juga sudah terbayang dengan mungkin nanti akan pengen laba sekian nih gitu. Berarti nanti kita persiapan modal dan lain-lain. Itu pasti berpengaruh sih Kang Fadli. Iya. Kalau dari kan Taiwan itu dari perbankan sendiri nih. Dari perbankan sendiri punya ada produk atau something yang bisa jadi solusi buat industri kreatif tuh bisa Nggak jadi saya buat saya. buat sustain Iya, gitu, buat atau sustain. apa gitu. Ngobrol berlama-lama tadi kan kebayang nih orang agak caur nih. Iya. Tapi sebenarnya saya menemui person seperti Kang Hasbi itu nggak hanya Kang Hasbi aja, terutama orang yang bergerak berawal dari industri kreatif, kemudian mereka punya bisnis. Karena memang kita dari BJB tidak hanya menyasar mungkin kalangan tertentu saja kan, karena ini mungkin Sobat PR sering dengar BJB ini banknya PNS nih, ya kan mungkin trainingnya seperti itu. Sebenarnya kami itu bisa buat siapa saja, karena ini informasi aja ya Kang, untuk Bank BJB itu sekarang kita sudah ada di kurang lebih 16 provinsi selain Jawa Barat. Jadi sebenarnya kita ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, di Sumatera Sulawesi. juga ada? Kita sudah ada Kang, ada di beberapa provinsi Kalimantan, Sulawesi, kemudian ada di Denpasar, dan kita belum ada di ujung ya Kang. Mudah-mudahan nanti saya nggak pindah ke sana, takut nggak pindah ke sana. Saya amin lagi. Oh jangan. Jadi sebenarnya kita ingin bahwa siapapun bisa menggunakan semua produk ataupun layanan keuangan yang ada di Bank BJB, termasuk juga mungkin Kang Hasbi yang tadinya baru memulai bisnis, kemudian yang tadinya mungkin belum punya plan yang matang dalam hal perencanaan keuangan seperti itu. Dan kita BJB ingin menyampaikan bahwa kami bisa memberikan solusi finansial itu kan gitu. Kalau bicara produk Kang Fadli, kita banyak sekali produk sebenarnya, mulai dari bicara sederhana nih, investasi tabungan kita bicarakan. Mungkin Sobat PR akrabnya kayak yang namanya investasi dan tabungan ya. Aduh aku nabung nih gitu kan. Kemudian mulai dengan digitalisasinya, mobile banking itu sudah masuk ke transaksional. Kemudian kalau kita bicara usaha mulai dari yang small sampai yang besar pun ya pasti ada permodalan, dalam hal itu kredit ya mungkin yang umum, tapi banyak sekali sebenarnya. Dan kebetulan kalau saya memang ranahnya di investasi yang dimana itu adalah investasi jangka panjang. Kita ingin menyampaikan bahwa apapun profesi kita kan, sebenarnya apapun kondisi keuangan kita, Sobat PR, itu kita bisa menggunakan atau melakukan persiapan untuk pensiun. Jadi sebenarnya pensiun itu nggak hanya buat orang kantoran, Kang Warli, Kang Hasbi juga, Kang Hasbi juga kan ada masanya juga kan kita retire. Nggak mungkin kan, punten gitu ya. Kita aki-aki teh masih kan mata kita udah tidak sesegar yang dulu gitu loh. Jadi sebenarnya kita sudah masuk di fase bahwa kita harus mulai melakukan namanya investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu. Karena kita nggak tahu nih Kang, basis bisnis kita akan bergerak sejauh mana, akan sustain seperti apa gitu. Tapi setidaknya Kang Hasbi beserta teman-teman nantinya sudah mulai prepare nih nantinya persiapan hari tua seperti apa dengan kondisi bisnis yang
saya income saya nggak fix setiap bulan pasti ya Kang Hasbi, karena nggak ada kepastian. Kayaknya ada kepastian income rutin setiap bulan itu biasanya hanya orang kantoran saja gitu kan. Tapi kalau kita bicara di dunia usaha, industri kreatif terutama gitu, season in sangat-sangat terlihat gitu. Ada peak seasonnya, ada orang ramainya. Sekarang lagi ramai ya karena mau Lebaran. Kerasa nggak sih Kang? Atau ramai tiap bulan Kang? Curiganya saya. Amin gitu. Ya. Kalau di Tasma, di data kita biasanya tengah tahun ke akhir tahun. Iya, tengah tahun ke akhir tahun. Sama liburan. Nah, kan berarti ada musim-musim yang dimana itu mungkin cukup melandai. Dibilang tidak ada kan nggak mungkin ya namanya. Jadi sebenarnya disitulah kita mulai melakukan perencanaan keuangan. Jadi di sini kita dari Bank BJB berusaha untuk memprovide apapun jenis pekerjaan kita, apapun latar belakang kita, apapun usaha kita pun juga nantinya bisa punya masa depan yang sejahtera. Dan alhamdulillahnya Kang Hasbi ini sudah salah satu nasabah kita, sudah punya akun meskipun masih muda dan masih kuat. Saya kayaknya masih kalau lulusnya masih lama banget kayaknya. Aku nggak percaya sih kalau 2013 sih lulusnya kayaknya udah baru-baru ini deh karena masih masih kelihatan fresh. Masih fresh banget fresh dari open. Jadi sebenarnya Kang Albi sudah mulai prepare nih nantinya untuk persiapan pensiun karena kondisi retire itu adalah kondisi yang semua orang akan ngalamin. Apapun Kang, yang namanya di industri kreatif apalagi kalau kita bicara kayak aktor, aktris ataupun penyanyi kan masa itu berganti ya Kang. Gitu. Kita nggak akan semua selalu ada di high, tapi setidaknya kita punya saving nantinya supaya kita tetap secure. Itu sih terutama. Karena ini kalau feeling aku sih 3 tahun lagi bisa ke Parisnya, amin gitu ya. Dan bisa punya store yang lebih banyak lagi, offline ataupun online-nya juga lancar ya Kang ya. Jadi makasih sih Kang udah mempercayakan persiapan pensiunnya dengan kami. Berarti keren ya tuh. Owner dari Sima aja udah nyiapin untuk pensiun gitu. Jadi itu udah yang paling penting banget lah ya. Nah, kalau untuk kan ini ngomongin investasi ya. Itu kan kalau yang di generasi saya atau di generasi saya. Kita beda generasi ya. Mungkin ya ini kan agak beda nih, agak nyebrang nih. Agak nyebrang benar-benar. Biar kita satu generasi nggak sih? Kayaknya satu generasi. Memang saya yang nyebrang nih. Biar kita bisa melek literasi keuangan atau investasi yang itu sebenarnya gimana sih biar kita tuh kayak ada keinginan buat melek lebih jauh soal investasi atau soal pensiun bahkan. Karena kan kalau di usia kita mah asa jongjon we gitu ya. Kayak masih jauh masih lah gitu. Masih muda lah ya, masih seger. Itu gimana? Iya, sebenarnya seperti ini Pak. Ini menarik. Kenapa saya bilangnya menarik? Karena memang kebanyakan dari kita dulu mungkin Kang Hasbi juga kerasa sering ngomong gini, asanya baru kemarin deh kita SD. Asanya baru kemarin deh kita kuliah. Karena ternyata waktu itu sangat bergerak cepat sekali. Dan kebanyakan dari kita adalah yaitu lupa yang namanya mempersiapkan. Nah, di sini memang kalau kita bicara investasi itu ada 3 timeline sih. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Kalau misalnya kita bicara jangka pendek itu lebih kepada transaksional kan. Jadi misalnya Sobat PR, misalnya saya udah punya nih tabungan di Bank BJB, itu sifatnya pasti akan untuk transaksional. Kadang-kadang juga pagi di setor, sore diambil, betul kan? Ya, jadi terminnya sangat singkat sekali. Nah, kemudian ada juga yang jangka menengah itu ya beberapa produk Bank BJB mungkin bisa mengakomodir juga seperti deposito berjangka, suka-suka dan lain-lain. Itu memang untuk waktu yang misalnya Kang Hasbi, saya 5 tahun lagi ada kebutuhan buat beli ini loh, gitu. Saya mulai savingnya dari sekarang. Itu mungkin boleh dikatakan adalah simpanan jangka menengah. Nah, kalau terkait dengan pensiun, itu ada keterkaitannya dengan usia. Jadi memang sebenarnya muda itu adalah kondisi yang mungkin kita alami. Saya juga pernah muda. Iya. Nggak langsung segede gini dong. Masih muda. Masih muda lah ya. Nggak langsung segede gini tiba-tiba. Yang tua mah Fir'aun. Tapi memang tiba-tiba waktu itu terus berjalan dan kita biasanya sibuk dengan daily activity. Kita soalnya udah dan kita jarang berpikir gimana nanti gitu. Nanti aja deh gitu kan, gimana nanti aja deh, gimana rezeki. Nggak bisa seperti itu, semuanya tetap harus mulai kita planning dari hal yang basic. Karena biasanya orang punya income nih Kang, ini menarik. Ada dari financial planner yang suka sharing juga, mungkin nanti Sobat PR juga bisa cek juga beberapa literatur. Mereka memakai rumus 50, 20, 30. Jadi 50 ini untuk basic needs kita, untuk makan, untuk minum, untuk beli pakaian yang basic ya, karena untuk hunian rumah dan segala rupa. Kemudian ada yang 30%-nya ini untuk ya boleh dikatakan sebagai self reward kita lah kan, gitu ya. 30% ini sebenarnya including-nya banyak untuk insurance kita, untuk fasilitas, karena kita nggak mungkin akan sehat terus, kemudian kita nggak akan mungkin strong terus, kita juga harus backup buat dana-dana darurat dan lain-lain. Itu terkategori di 30% itu, dan 20% itu idealnya buat investasi. Tapi pasti nih Kang Wali,
aduh teh saya kalau segini nih kayaknya belum dulu nih gitu kan, karena ada cicilan nih atau segala macam. Nah minimal kita mulai dari 5% dulu gitu, jadi 5%, 10% dengan income kita saat ini nih kan. Jadi fluktuasi juga bisa Kang. Jadi kalau bicara dengan BJB Siap, dengan DPLK kita bisa mulai dengan setoran awal 100.000 saja. Mau rutin bulanan boleh, kalau nggak rutin bulanan juga boleh. Jadi bisa melakukan setoran kapanpun. Lagi rame nih, misalnya mulai dari tengah tahun sampai akhir tahun bisa jadi 2 juta lah sebulan, amin. Ya kan? Setoran DPLK-nya boleh. Kemudian, jadi kalau misalnya nanti posisinya juga nanti di awal tahun lagi melandai, jadi 500.000 atau jadi 200.000 pun juga boleh. Jadi sangat-sangat fleksibel kalau kita bicara mengenai BJB Siap ataupun DPLK. Dan bisa diakses informasinya melalui website Bank BJB, dplk.bankbjb.co.id. Informasinya ada mengenai transaksionalnya di sana, kemudian cara pembukaan rekening juga di sana, dan boleh main ke kantor Bank BJB juga karena mau lihat dia cantik-cantik gara nggak akan ketemu saya. Tenang, nanti berjengkel lebih cantik di kantor Bank BJB. Mungkin Kang Fadli tadinya tertariknya bukan gara-gara saya sih, lebih kepada frontliner Bank BJB kayaknya gitu. Tapi yang pasti lain ya. Iya, tapi yang pasti kita appreciate bahwa Kang Fadli dengan basic pekerjaan atau memperoleh income-nya dengan kondisi seperti ini, tapi sudah mulai aware. Karena kondisinya kita nggak akan selalu dengan kondisi seperti ini. Kita nggak bisa menolak tua, dan kita nggak bisa menolak lupa, tapi setidaknya kita mulai prepare, itu sih. Nah itu statement yang cukup bikin tenang ya Sobat PR ya, untuk kita nyiapin dana pensiun buat investasi juga ya. Nanti kalau misalkan masih kepo nih soal investasi atau soal pensiun, bisa main ke kantor Bank BJB. Oke, baik. Terima kasih juga Kang Hasbi, hatur nuhun pisan untuk kisah inspiratifnya ya dari brand Sima Utilize. Ditunggu juga inovasi-inovasi barunya ya dari Sima. Nah, jangan lupa Sobat PR yang mau ya lihat-lihat koleksinya Sima Utilize, boleh ke mana Kang alamatnya? Flagship store kita di Jalan Dipati Ukur nomor 33. Oke, baik. Terima kasih. Sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Pikiran Rakyat. Pamit, bye-bye. Eits, tunggu dulu Sobat PR. Buat kalian yang mau mempersiapkan masa depan lewat BJB Siap, gak perlu bingung lagi. Caranya gampang banget dan bisa langsung dari genggaman. Yuk simak tata cara pendaftaran peserta DPLK berikut ini. Pertama, login pada aplikasi Digibank BJB di handphone kamu. Kedua, pilih menu DPLK. Ketiga, pilih menu pendaftaran atau penambahan kepesertaan DPLK. Keempat, pilih pilihan komunikasi penawaran, lalu checklist persetujuan customer consent. Kelima, isi dan lengkapi data identitas kamu, data kontak, data alamat. Setelah itu, isi dan upload dokumen pendaftaran, data ahli waris, data autodebit, dan isi data produk DPLK. Kemudian, checklist pada kolom Life Cycle Found dan klik daftar. Setelah itu, konfirmasi data diri kamu, checklist pernyataan dan persetujuan, lalu klik yakin. Pendaftaran peserta baru DPLK telah berhasil dan kamu sudah bisa melakukan setoran awal. Nah, itu dia langkah-langkah mudahnya. Kalau sudah sampai tahap ini, artinya pendaftaran peserta baru DPLK kamu telah berhasil dan kamu sudah bisa mulai melakukan setoran awal. Investasi kecil hari ini, senyum lebar di masa tua nanti. Selamat merencanakan masa depan yang hebat bersama BJB Siap.